Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrian Alaki Nur Said dengan NIM 200184115 dari Prodi Informatika Praktikum Deep Learning, slot Rabu 10.30, pertemuan ke-10. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana demo dari program yang ada di praktikum pertemuan ke-10 ini, yaitu demo face detection menggunakan deep learning CNN. Nah, di sini untuk programnya menggunakan library berikut, ada CV2, lalu tkinter, stk, dan sebagainya, ini diimport. Lalu ada diambil from tkinter, import lagi, ada scroll text, lalu import numpy snp, from OSPath, import join, from pil import image tk, from MTCNN, import MTCNN. Nah, di sini CNN. Lalu untuk proses ini ditambahkan dengan import time berikut. Lalu di sini ada class application untuk inisialisasinya, init initialization. Terus ini untuk face detectornya dengan ukuran minimum face size yaitu 30. Terus ada define the face input size. Ini ada input size-nya dan image size-nya. Lalu ada local variable di sini video stream. CV2 menggunakan CV2 video capture. Lalu service running false dan time delay menggunakan nilai 30 untuk delaying time-nya. Lalu ada di sini ditambahkan lagi untuk di program di post test itu menambahkan self start time dan frame count. Nah, ini untuk memulai waktunya, dan frame count ini ada frame yang akan muncul atau FPS yang akan muncul di tampilan outputnya nanti. Lalu di sini ada setup GUI-nya. Lalu di sini ada title-nya. GUI-nya itu yang ada di sini. Face detection demo, background-nya FFF atau putih. Lalu ini create widgets. Widgets itu yang ada di tampilannya. Ini ya, seperti menu bar. Dan ini ada file. Di sini file, terus ada setting, help, dan lain-lain. Ada title. Nah, di program proses juga ditambahkan FPS label. FPS label yaitu di sebelah kanan atas ini, pojok kanan atas ada FPS, menambahkan tampilan FPS berjalan. Dan FPS ini berpengaruh dengan frame atau frame per second FPS, berpengaruh dengan gerakan kita yang tertampil di kamera. Lalu graphic window, yaitu ya tadi window-nya, jendelanya, frame window, lalu ada button. Button ini ada start, button start ini, dan juga ada button stop. Button stop kalau ingin menyelesaikan dari tampilan kameranya, ya seperti itu. Dan start akan tampil wajah kita sesuai dengan yang ada di kamera dengan delaying time 30. Lalu FPS juga, jika awal start dimulai maka FPS masih rendah, lalu kemudian dengan adanya gerakan dan sebagainya FPS akan meningkat sesuai gerakan yang ada. Nah, seperti itu, ada gerakan meningkat menjadi 6 dan sebagainya. Lalu lanjut lagi, di sini ada exit app, seperti biasa bisa di exit. Kita stop dulu. Dan capture frame, di sini ada CV resize, flip, CVT color, dan RGB image. Karena di sini image atau gambar yang tertampil di kamera itu berwarna dan tidak hitam putih, jadi menggunakan RGB dan tidak gray. Lalu detect face, ini face data, face detector. Jadi wajah kita terdeteksi. Lalu ada if face is exist, jika wajah tertampil atau ada di kamera, maka menggambarkan rectangle of face region, menggambarkan rectangle itu berarti persegi. Nah, ini persegi merah ini.
yang menampilkan daerah wajah yang dideteksi, lalu face data dan sebagainya, start point, end point. Dan ini ada result image-nya, terus display the result itu ya wajah kita akan tertampil di kamera di program ini. Terus ini calculate FPS ini yang ada di sini, FPS. FPS akan dihitung atau eh, tampil sesuai dengan frame per second yang ada pada kamera. Lalu cek if still running, cek jika program masih berjalan. Initialize empty frame. Initialize empty frame ini frame yang kosong, tidak ada tampilannya. Dan ini check if not running, yaitu kalau programnya tidak dijalankan atau sudah tidak berjalan. Dan ini ada start stop button. Start stop button ini yang di bawah ini, stop dan start. Lalu if user press stop, ini dulu. If user press start, maka nantinya memanggil dari yang kode-kode yang di atas tadi, memanggil lalu kita ditampilkan dengan output programnya itu membuka kamera kita dan mendeteksi wajah. Tapi jika if user press stop, menekan stop, maka selesai dan tidak ada tampil wajah kita dari akses kamera. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan programnya. Nah, di sini untuk menjalankannya, ini kita dari Anaconda membuat environment LabDL10, terus menginstal pip install TensorFlow. Kita menunggu sampai semua download dan install TensorFlow-nya selesai. Lalu lanjut dengan install OpenCV Python ini, ditunggu lagi sampai selesai, lalu install SkyKit. SkyKit ini setelah install, lanjut dengan install Pillow, lalu pip uninstall protobuf, lalu jika sudah, yes, kita pencet Y, lalu ada install protobuf, pip install protobuf, kita menunggu sampai selesai. Lalu jika sudah selesai, sudah kita bisa akses CD Projekt, lalu CD Face Detection, dan buka nama file dari program tadi yang ada di VS Code atau Visual Studio Code, yaitu dengan nama dengan membuka Python tkinter_demo_webcam_facedetect.py. Nah, kita menunggu, maka nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba, kita close dulu. Kita bisa buka di sini. Langsung saja kita kopas atau ketik lagi Python tkinter_demo_webcam_facedetect.py, lalu kita enter, maka akan meloading datanya, lalu nantinya akan muncul. Nah, muncul output programnya yaitu sebagai berikut, face detection demo, dan kita start. Nah, di sini karena di soal post-test itu diwajibkan untuk cek atau analisis pada sudut atau posisi apa dan tertutup seberapa banyak agar wajah Anda tidak terdeteksi oleh sistem. Nah, di sini karena masih terdeteksi karena wajah jelas, kita coba apakah dengan penambahan cahaya berpengaruh pada FPS atau yang lainnya. Ya, sebenarnya penambahan cahaya ini tidak berpengaruh pada FPS karena FPS berpengaruhnya dengan gerakan frame per second. Lalu kita coba dengan penutupan wajah.
Ini 1/4, lalu setengah. Nah, itu karena ada penambahan frame atau ada objek lain, yaitu tangan, FPS bertambah menjadi 7. Setengah masih terdeteksi, tapi sudah tidak stabil deteksinya. Lalu kita coba 3/4. Nah, 3/4 ini sudah mulai tidak terdeteksi. Nah, seperti berikut. Dan kita tutup semua, benar-benar tidak terdeteksi. Nah, untuk selanjutnya kita coba juga jika kita memalingkan wajah kita dari kamera atau out frame. Nah, seperti berikut. Ini setengah wajah masih terdeteksi, tapi jika kita seperti ini, maka mulai tidak terdeteksi. Nah, ya, kurang stabil ya. Tidak bisa mendeteksi secara jelas. Ya, itu. Seperti itu. Lalu modifikasi GUI dengan menampilkan FPS. FPS yaitu ada di sini. Dan FPS-nya itu berpengaruh dengan gerakan kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai POSTES dari pertemuan ke-10 ini dari praktikum Deep Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.